Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di series Introduction to Programming. Pada series ini, aku akan mencoba untuk mengajarkan ke kalian terkait konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk membuat suatu program komputer sebagai konteks pengenalan ilmu komputer ke kalian. Nah, setelah mengikuti series Introduction to Programming ini, harapannya kalian mampu mengidentifikasi suatu masalah, kemudian mampu mengenali konsep-konsep dasar apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, mampu untuk membuat algoritma, dan mampu juga untuk membuat program komputer sederhana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pada video pertama ini, kita akan membahas mengenai apa itu komputer, bagaimana cara komputer bekerja, bagaimana cara komputer itu memahami suatu perintah, dan apa itu programming language atau bahasa pemrograman. Nah, di video pertama ini kita tidak akan ada coding, jadi aku akan mencoba untuk mengenalkan ke kalian komputer secara umum itu apa. Harapannya biar kalian itu bisa melihat big picture ya dari komputer dan kalian tidak mengambil komputer itu take it for granted. Karena bisa aku bilang komputer itu adalah salah satu invention yang cukup influential di kehidupan manusia, dan ini adalah alat yang tentunya bisa merubah hidup banyak manusia. Kita mulai dulu dari sedikit sejarah terkait komputer. Nah, sejak zaman dahulu, manusia itu selalu membuat tools atau mesin untuk mempermudah pekerjaan mereka sehari-hari. Tools yang dibuat pada zaman dahulu itu cenderung memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan fisik. Nah, di gambar ini kalau kalian perhatiin, itu ada kapak lonjong. Ini digunakan untuk bercocok tanam dan menebang kayu. Ini ada mesin jahit, dan di sini ada mesin tik. Ketiga tools dan mesin ini berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan fisik. Seiring perkembangan waktu, manusia itu kemudian membuat mesin yang dapat membantu mereka dalam proses berpikir. Mesin ini diharapkan dapat memproses dan memanipulasi informasi. Mesin ini kemudian disebut dengan komputer. Nah, jadi di slide ini kalian bisa membedakan ya, mana mesin, mana komputer. Jadi mesin itu cenderung untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan fisik, sementara itu komputer digunakan oleh manusia dalam membantu proses berpikir. Nah, ini sedikit sejarah terkait komputer. 3 gambar pertama ini adalah generasi ke-1, ke-2, dan ke-3 dari komputer. Pada generasi pertama ini ada komputer namanya Z1. Komputer ini belum menggunakan transistor ya, dan ukurannya masih sangat besar. Ini dia masih menggunakan vacuum tube dan magnetic cylinder untuk menyimpan data. Tapi Z1 komputer ini bisa dibilang sebagai salah satu komputer pertama yang menggunakan konsep sistem binary untuk menyimpan data. Nah, yang kedua ini ada komputer LARC dari IBM. Nah, ini merupakan salah satu generasi komputer pertama yang menggunakan transistor untuk menyimpan data. Dan pada saat itu komputer baru bisa digunakan untuk melakukan operasi aritmatika sederhana. Dan biasanya digunakan oleh enterprise besar. Pada waktu itu biasanya komputer digunakan untuk menghitung faktur pembelian atau menghitung payroll dari karyawan. Nah, lalu masuk ke generasi komputer yang ketiga. Salah satu pembeda di generasi komputer ketiga itu adalah ditemukannya chip silicon. Chip silicon ini membuat transistor itu bisa dipadukan menjadi integrated circuit atau IC. Dan integrated circuit ini itu menjadi cikal bakal microprosesor yang saat ini digunakan oleh komputer modern dan smartphone. Nah, penemuan chip silicon ini disebut oleh CNN pada tahun 2004 sebagai salah satu most influential invention ya, dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Bahkan penemuan chip silicon ini dijadikan sebagai nama salah satu wilayah ya di San Francisco, yaitu Silicon Valley.
Lalu ini ada generasi keempat komputer. Di generasi ini itu ukuran komputer sudah tidak lagi sebesar generasi-generasi sebelumnya, yang ini kayak sebesar lemari. Tapi di generasi keempat ini fokus untuk meningkatkan performa komputer dan sekaligus mengecilkan ukurannya. Jadi di generasi keempat itu komputer tidak hanya digunakan untuk enterprise atau perusahaan besar, tapi mulai digunakan untuk pribadi. Dan ini adalah generasi kelima. Di generasi kelima, komputer sudah dapat melakukan parallel processing, dan bentuk komputer tidak hanya lagi berupa desktop ya, tapi ada juga portable computer atau laptop, dan dalam bentuk tablet atau smartphone. Lalu lanjut, jadi komputer tuh apa sih? Computer is an electronic device that process data and perform tasks according to set of instruction. Jadi komputer itu adalah suatu perangkat elektronik yang memproses data dan melakukan suatu pekerjaan ya, yang bergantung pada serangkaian instruksi atau program. Nah, komponen utama dari komputer itu terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, Random Access Memory atau RAM, storage, dan input atau output device. Komputer ini memerlukan operating system untuk berjalan, di mana operating system itu adalah software yang mengelola hardware dan software resource dari suatu komputer. OS juga menyediakan user interface dan kontrol untuk eksekusi dari seluruh program yang ada. Jadi setiap program yang dijalankan pada komputer itu tidak langsung dijalankan pada komputer, melainkan dijalankan di atas operating system. Nah, ini ada contoh dari operating system, ada Windows, ada macOS, dan ada Linux. Nextnya ini ada arsitektur komputer oleh von Neumann yang dibuat pada tahun 1945. Dan gimana sih cara kerja komputer ya? Simpelnya komputer itu terdiri dari input device, CPU, memory unit ya, ini bisa RAM, bisa storage, dan ada output device. Di input device ini adalah device yang digunakan sebagai alat untuk memproses informasi, misalkan klik dari mouse atau tekan tombol dari keyboard gitu ya. Ketika user misalnya ya menekan tombol dari keyboard, menekan huruf A gitu ya. Nah, komputer ini akan meneruskan sinyal informasi yang diterima dari input device ke CPU dan memori. Misal ketika user menekan huruf A, instruksi akan dikirimkan ke CPU, kemudian ASCII code dari huruf A ini akan disimpan ke dalam memori ya. ASCII code ini adalah skema pengkodean untuk teks ya. Kemudian control unit ini akan mencari ASCII code dari A dalam memori. Biasanya CPU itu akan memberikan memory address. Kemudian nanti RAM ini akan mengembalikan stored data, jadi data yang sudah tersimpan ke CPU. Kemudian control unit ini akan mengecek ke arithmetic atau logic unit untuk melakukan operasi aritmetik seperti tambah, kurang, kali, bagi, atau logic unit untuk operasi logic ya, seperti AND, OR, dan lain-lain. Kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan ke output device. Output device ini bisa berupa tampilan monitor, atau kalau misalkan kalian menyuruh komputer untuk print dokumen, output device juga bisa berupa printer yang berisi hasil dari instruksi yang kita lakukan. Jadi kurang lebih kerjanya seperti itu, dari input device dia ke CPU dan ke memori. Di sini dilakukan proses eksekusi instruksi, kemudian CPU akan mengirimkan hasilnya ke output device. Nah, lalu gimana sih cara komputer itu memahami suatu perintah? Pada umumnya, komputer itu hanya dapat memahami instruksi dalam bentuk binary, dalam bentuk 0 dan 1. Instruksi ini disebut juga machine code. Bentuk machine code ini sangat sulit untuk dipahami oleh manusia, terutama jika instruksi yang diberikan kepada komputer yang cukup kompleks. Nah, di sini ada contoh dari assembly code sebelah kiri, dan yang kanan ini adalah machine code. Assembly code ini adalah low-level programming language. Jadi dia bisa dibilang bahasa pemrograman yang mendekati ke bahasa mesin. Ini ada contohnya ya. Ada add immediate,
Ini ada komen-komennya, registernya, dan jika ditranslate ke machine code kurang lebih menjadi seperti ini ya komennya. Ini cukup challenging dan sangat-sangat tidak readable untuk manusia. Dan makanya manusia menciptakan programming language ya. Nah, mengingat machine code yang tadi cukup rumit ya angka-angkanya, jadi dibuatlah high level programming language untuk memprogram atau menuliskan instruksi ke komputer dengan bahasa yang lebih mendekati ke bahasa manusia dibandingkan bahasa mesin. Nah, ini ada contoh-contoh dari high programming language, ada Python, Java, JavaScript, PHP, dan Go. Pada high level programming language biasanya terjadi proses untuk menerjemahkan source code ke dalam bahasa mesin. Nah, ini adalah salah satu contoh proses pada Python programming language. Di sini biasanya programmer akan menulis code dalam code editor, kemudian menyimpannya dalam bentuk source file .py. Kemudian Python interpreter akan melakukan compile source file ke bytecode .pyc, kemudian bytecode ini akan dikirim ke virtual machine. Nah, di virtual machine ini bytecode akan diubah menjadi machine code seperti tadi ya yang sebelumnya, menjadi angka-angka seperti ini. Kemudian machine code ini akan dikirimkan ke CPU. Nah, ini kurang lebih contoh di bahasa Python. Misalkan kita mengirimkan instruksi print hello world. Hello world ini akan dikirimkan ke Python compiler, kemudian Python compiler akan mengubah source code menjadi bytecode. Kemudian bytecode ini akan dikirimkan lagi ke Python virtual machine. Di virtual machine ini bytecode akan diubah menjadi machine code. Kemudian machine code akan dikirimkan ke CPU dan CPU akan menampilkan hasil ke konsol dalam bentuk hello world. Lalu selanjutnya, apa itu programming? Computer programming adalah cara untuk memberikan instruksi kepada komputer tentang apa yang mereka lakukan. Nah, instruksi-instruksi ini ditulis dalam bentuk kode dan programmer itu akan menulis kode untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu pekerjaannya. Proses pembuatan program itu meliputi mendesain solusi dari masalah yang akan dipecahkan. Misalnya kita desain dulu dalam bentuk flowchart gitu ya, atau pseudocode. Setelah kita mendesain solusinya, kita mengimplementasikan solusi tersebut di suatu bahasa pemrograman, misal seperti Python, C, atau Java. Kemudian kita memeriksa dan memperbaiki error yang muncul. Nah, apa itu programming language atau bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu adalah formal system of communication. Jadi sistem komunikasi yang formal yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer. Nah, instruksi ini biasanya digunakan untuk melakukan task tertentu, menyelesaikan suatu masalah, atau membuat aplikasi. Bahasa pemrograman ini memprovide sintaks dan semantics untuk mengekspresikan suatu algoritma dan data manipulation, yang mana komputer ini dapat memahami dan mengeksekusi instruksi tersebut. Nah, ini terkait sintaks dan semantics. Sintaks pada bahasa pemrograman itu dimaksudkan pada serangkaian aturan yang mendefinisikan kombinasi dari simbol ya, yang dikonsider sebagai suatu instruksi yang tepat ya. Sebagai contoh sintaks untuk melakukan print statement hello world di Python itu adalah print hello world. Jadi di sini harus diperhatikan betul, kita menulis instruksi print diikuti dengan tanda kurung buka, tanda kutip, lalu teks atau string yang ingin kita print, di sini hello world, diikuti lagi dengan kutip dan kurung tutup. Kita harus make sure tanda baca yang ada itu dan simbol-simbol yang ada itu harus lengkap ya. Sintaks itu maksudnya seperti itu. Kemudian ada semantics. Semantics ini lebih ke apa yang dijalankan oleh si program itu ketika secara sintaks sudah benar gitu ya. Sebagai contoh program yang di atas itu, dia akan menjalankan print hello world ya.
display the string hello world pada layar jika dijalankan dengan benar. Nah, kurang lebih kaitannya antara sintaks dan semantik seperti ini dari masalah, dari problem ya, atau requirement yang ada. Dengan computational thinking, kita ubah menjadi suatu algoritma. Dan dari algoritma dengan sintaks yang tepat, kita dapat ubah menjadi program dan kita eksekusi, kita jalankan di komputer. Nah, lalu selanjutnya itu ada pengenalan Python sebagai programming language. Jadi pada series ini kita akan menggunakan Python sebagai programming language. Python ini versatile dan powerful programming language ya, bisa digunakan di mana-mana. Dan Python ini terkenal pada simplicity dan readability yang dimiliki. Dibuat oleh Van Rossum pada tahun 1991. Python ini supports multiple programming paradigma. Jadi paradigmanya banyak ya. Dia support procedural, object-oriented, dan functional programming. Python biasanya digunakan untuk data science, NLP, machine learning, web development, image processing, dan desktop application. Nah, kenapa kita pilih Python? Karena Python ini sangat simple dan sangat readable, khususnya bagi pemula. Dan use case-nya banyak sekali di industri. Makanya di sini aku pilih Python buat kalian pelajari pertama. Ini adalah contoh sintaks hello world dari berbagai bahasa pemrograman sebagai comparison ya, perbandingan. Di sini kalau Java, kalian harus buat dulu kelas utamanya ya, main kelasnya. Setelah membuat main kelasnya, dia akan membuat main method dari main kelasnya untuk dijalankan. Lalu baru kalian menjalankan eksekusi perintah print hello world ya di sini. Jadi cukup panjang teksnya. Sementara itu di Python kalian cukup tulis sebaris aja untuk ngeprint hello world. Nggak seribet yang ada di Java. Jadi harusnya ini lebih beginner friendly. Nah, ini ada alasan lain kenapa kita memilih Python di sini. Python pays well, Python developer are high in demand. High preference in data science and NLP. Jadi untuk kalau teman-teman yang suka data science dan NLP itu cocok banget pilih Python sebagai bahasa pemrograman karena biasanya banyak dipakai di data science dan NLP. Python saves you time, Python has huge number of resources, Python is portable and extensible, dan big names using Python. Dropbox, Google, dan Instagram itu menggunakan Python dalam service yang mereka buat. Dan ini ada perbandingan juga di Indonesia. Ini aku ambil data di tahun 2024 dari Indeed dan Codpolitan. Rata-rata gaji Python developer itu menurut Indeed ada di angka sekitar 8 juta per bulan ya. Ini untuk fresh graduate harusnya bisa nyampe segini. Dan ini angka yang lumayan lah ya kalau kalian tertarik jadi Python developer. Nah, yang sebelah kanan ini dari Codpolitan. Untuk junior itu range-nya dari sekitar 5-7. Untuk mid level di 8-15. Dan untuk senior di 15-25. Oke, mungkin itu sekian video dari aku. Jadi pada video pertama ini kita udah berkenalan tentang apa itu komputer, bagaimana cara kerjanya, dan apa itu programming language. Di video selanjutnya kita akan melakukan setup dan instalasi terkait Python dan kita mulai belajar konsep-konsep dasar pemrograman menggunakan bahasa Python. Oke, so far dari aku itu dulu. Thank you semuanya yang udah nonton. Kalau kalian merasa terbantu, kalian boleh bantu like, share, komen, dan subscribe video ini. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi.